Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 4. Pada pembelajaran kali ini, muatan pembelajaran yang terdapat di dalamnya adalah SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Siti dan kawan-kawan ya? Ya, benar. Siti dan kawan-kawan sedang menanam tanaman di halaman sekolah. Karena menanam tanaman di halaman sekolah merupakan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Peduli terhadap lingkungan sekitar bisa berupa tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencoret-coret tembok. Peduli terhadap lingkungan bisa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Kalian masih ingat dengan lagu yang kemarin kita nyanyikan? Yuk, kita nyanyikan kembali. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada teks lagu Aku Cinta Lingkungan yang terdapat pada sebelah kiri atas. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Semoga dengan penjelasan tadi kalian bisa menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan dengan interval nada yang tepat. Nah, anak-anak, sekarang kita ke muatan pembelajaran berikutnya. Coba kalian perhatikan teks berikut ini. Berdasarkan judul teks tersebut, kira-kira
Kamu bisa menebak tidak ya, apa kata kunci yang terdapat pada judul? Kata kunci yang terdapat pada judul yang pertama adalah kepedulian remaja, dan yang kedua adalah bentuk kepedulian lingkungan. Jadi, dengan menentukan kata kunci yang terdapat pada judul, kita bisa memperkirakan isi teks tanpa harus membaca teks secara keseluruhan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tentukan perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yang tadi sudah kita temukan. Kerjakan tugas tersebut pada buku latihan tematik kalian dan kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Nah, kemarin siapa saja yang sudah merasakan ciri-ciri dari pubertas ya? Masa pubertas pada anak perempuan rata-rata terjadi pada usia 11 tahun. Tak perlu khawatir jika pubertas terjadi lebih cepat atau lambat. Namun, harus waspada jika mendapati ada kondisi yang merugikan atau mengkhawatirkan. Tanda dan ciri pubertas muncul berbeda seiring pertumbuhan pada anak perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya datang masa pubertas yaitu metabolisme tubuh, pola hidup, makanan, dan pengaruh lingkungan. Berikut ciri lain yang timbul pada anak perempuan. Sudah memproduksi sel telur, ketertarikan dengan lawan jenis, dan tubuh bertambah berat dan tinggi. Usia anak laki-laki ketika mengalami pubertas adalah 12 tahun. Namun tak perlu khawatir jika terjadi lebih cepat atau lambat. Meski begitu, orang tua patut waspada jika terjadi perubahan yang cenderung negatif atau merugikan. Pada anak laki-laki, ada beberapa kondisi yang menandai sedang dalam masa pubertas. Ciri lainnya, pundak dan dada bertambah bidang, tangan dan kaki bertambah besar, mengalami mimpi basah, ketertarikan dengan lawan jenis, dan tubuh bertambah berat dan tinggi. Lalu, apa yang harus kita lakukan ya jika kita telah menjelang dan mencapai masa pubertas? Karena pada masa ini, tubuh dan emosional kita akan semakin berubah. Yang pertama, menjaga kebersihan badan. Saat memasuki masa pubertas, biasanya bau badan anak menjadi lebih bau dari sebelumnya, sehingga harus meningkatkan kebersihan dengan mandi dan keramas secara teratur, serta menggunakan pakaian dapat menyerap keringat. Yang kedua, menjaga gaya hidup sehat, menjaga makanan yang bergizi, waktu istirahat yang cukup, serta olahraga secara teratur. 3. Menjaga pergaulan. Setelah memasuki masa pubertas, organ reproduksi mulai aktif, sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus lebih diwaspadai. Jika pergaulannya salah, maka dapat menyebabkan kehamilan. Nah, untuk itu, Ibu harap kepada kalian, pada masa pubertas ini, kalian harus lebih pandai lagi dalam memilih pergaulan. Dan kalian harus lebih pandai menjaga diri dan perilaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.